Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan karyawan rahimani rahmakumullah jami'an. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hadiahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali di siang hari yang berbahagia ini dalam pembahasan kajian akidah. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa bentuk syirik kecil ya, apakah itu berupa riya, kemudian beramal untuk duniawi ya, kemudian kan lalu ya tentang apa misalnya ingat Bapak Ibu sekalian ya, mengharapkan dunia ya dalam beramal ya. Baik, kemudian sekarang Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Di antara bentuk syirik kecil adalah at-tatayyur. Dalam bahasa kita mungkin bisa diistilahkan dengan anggapan sial ya, merasa pesimis terhadap sesuatu yang terjadi ya karena atau dikaitkan dengan peristiwa tertentu atau keadaan tertentu. Baik, kita lihat saja bagaimana penjelasan lebih detailnya apa yang dimaksud dengan atau bagaimana hakikat dari tatayyur itu. Maka kita baca dulu di sini penjelasannya. An-naw'ur rabi' at-tatayyur. Jenis yang keempat dari bentuk syirik kecil dalam hal amalan hati ya, yaitu at-tatayyur. At-tatayyur huwa tasya'um bimar'iyyin aw masmu'in aw ghairihima. Tatayyur itu merupakan bentuk tasya'um, pesimis ya, atau beranggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau selain dari keduanya. Wa ma'na dzalika an yakuna al-insanu qad 'azzama 'ala amrin ma fayara aw yasma'u amran la yu'jibuhu fayahmiluhu dzalika 'ala tarki ma yuridu fi'lihi. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan tatayyur adalah seseorang sudah bertekad untuk melakukan suatu urusan tertentu, kemudian dia melihat sesuatu atau mendengar suatu perkara yang dia tidak senang dengan perkara itu. Lantas dia peristiwa tersebut atau yang dia lihat dan dia dengar tersebut membawa dirinya untuk mengurungkan aktivitasnya atau mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan yang dia inginkan. Ya. Jadi makna tasya'um itu atau tatayyur itu seseorang merasa atau beranggapan ada ketidakberuntungan yang akan menimpa dirinya ketika ada terjadi sesuatu hal yang dia tanggapi, apakah dalam hal bentuk penglihatan atau pandangan sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya, atau sesuatu yang dia dengar tidak mengenakan, dan itu membawa dirinya, mempengaruhi dirinya untuk ya merubah sikap yang tadinya dia ingin melakukan sesuatu, kemudian gara-gara dia mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, kemudian dia urungkan niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu hakikat dari tatayyur. Kemudian wasabuhu tasmiyati tatayyur, sebab penamaan tatayyur. Kenapa dinamakan perbuatan ini atau keyakinan ini dengan tatayyur?
Sebabnya adalah anna ahlal jahiliyah min man arada minhum safaran asara tairan. Bahwasanya orang-orang jahiliyah dulu, barang siapa yang di antara mereka yang ingin melakukan suatu safar, suatu perjalanan, dia menerbangkan burung. Fa in ittajaha zatal yamin tafa'al fa'azzama 'ala safar wa in ittajaha zatal shimal tasha'am wa taraka hadha safar. Bahwasanya orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka ingin melakukan perjalanan, maka mereka menerbangkan burung, ya, burung toy. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan, maka dia merasa optimis, ya, merasa percaya diri untuk melanjutkan niatnya dalam bersafar, ya kan? Fa'azzama, dia bertekad, ya, dia pede dan percaya diri untuk melakukan safar. Dia merasakan, ya, ada meyakini akan ada keberuntungan atau aktivitasnya berhasil, ya, dalam safar tersebut. Dan apabila burung tersebut terbang ke arah kiri, maka dia merasa pesimis, merasa tidak pede, merasa tidak percaya diri untuk melakukan dan melanjutkan safar, sehingga dia tinggalkan safar tersebut. Dia urungkan niatnya untuk melakukan safar itu. Itu asal nama dari tatayur, ya. Ya, afwan, di sini sinyal memang agak terganggu, ya. Jadi suara sedikit putus-putus. Qadarullah, insyaallah. Ya, gimana suaranya, sudah normal? Halo? Masih putus-putus? Bapak Ibu? Jelas suaranya? Iya, ya Pak. Kadang hilang timbul Ustadz Afwan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa yulhaqu bi tatayyur fil hukum. Ta'liqu wuqu'i syai' bima laysa lahu sababan hissiyan zahiran. Dan diikut sertakan hukum tatayur ini dari segi hukum bentuk lain, artinya walaupun asal penamaan keyakinan ini dengan tatayur atau praktek, ya, keyakinan seperti ini dinamakan tatayur, namun dari segi hukum ada bentuk lain yang sama hukumnya dengan tatayur juga, gitu ya, yaitu mengait-ngaitkan suatu baik. Ya, diikutsertakan artinya ada bentuk praktek-praktek lain, ya, yang mirip dengan keyakinan tatayur ini, angkapan sial ini, dengan sesuatu yang lain yang memiliki kemiripan hukum, yaitu mengaitkan suatu peristiwa, ya, mengaitkan sesuatu dengan sebab yang tidak ada, dengan sesuatu yang tidak memiliki sebab secara alamiah, secara fisik, ya, ka'asya'in muayyanatin kam'an nasi au ma'an nabatat au ma'al waqt au bi arqamin au fi amakin muayyanah, ya, dikait-kaitkan, ya, sesuatu itu dengan dengan seseorang lah, ya,
dengan tumbuhan, dengan waktu, dengan nomor, atau dengan tempat tertentu. Jadi merasa sial ya dengan kedatangan seseorang, oh ini dianggap orang ini ya biasa yang bawa sial, ya, atau tumbuhan tertentu itu punya apa namanya pantangan ya. Kalau bunga atau tumbuhan ini ditanam di samping rumah, maka itu ada alamat yang tidak baik ya, atau ada atau waktu-waktu tertentu ya, seperti anggapan bulan Safar itu apa bulan Suro ya, bulan Muharram ya, bulan Muharram atau bulan Suro, itu waktu-waktu yang tidak boleh melakukan apa suatu aktivitas tertentu yang dianggap itu akan mengakibatkan kegagalan dan semacamnya ya. Atau dengan nomor-nomor tertentu dianggap nomor yang memiliki kekuatan tertentu, itu termasuk tasya'um atau tatayur, angkapan sial ya, atau tempat-tempat tertentu. Baik, jadi tidak terbatas dalam masalah apa yang dilihat saja ya, atau yang didengar saja, tapi bisa berkaitan dengan kondisi tertentu, dengan benda-benda tertentu, dengan waktu tertentu. Baik, kemudian kita lanjut di sini, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, di antara bentuk-bentuk tatayur, jenis-jenis tatayur. Di sini akan kita klasifikasikan, kita bagi menjadi dua ya, bentuk tatayur. Ada namanya tatayur yang apa versi umat terdahulu, artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tatayur fil umam as-sabiqah. Tatayur versi atau model umat-umat terdahulu. Ya, umat terdahulu maksudnya adalah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kanisbati Fir'aun qaumuhu as-sayyi'ah li Musa alaihissalam. Ma'anahu sababun li nuzulil barakah. Seperti Fir'aun dan kaumnya itu menuduh ya bahwasanya Nabi Musa itu adalah orang yang membawa kesialan terhadap kehidupan mereka ya, yang menyebabkan hilangnya keberkahan hidup yang mereka rasakan ketika adanya Nabi Musa dan pengikutnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf 96, fa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallah. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini memang apa namanya usaha kami bisa memperoleh kebaikan ini ya. Dan apabila mereka mendapatkan keburukan atau apa namanya bentuk-bentuk yang merugikan diri mereka ya, mereka beranggapan sial terhadap Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya, para sahabatnya. Jadi mereka beranggapan bahwasanya Nabi Musa orang yang menjadi sebab ya, kehidupan mereka itu menjadi sempit, menjadi tidak nyaman ya, sehingga mereka beranggapan sial ya, terhadap Nabi Musa waliyadzubillah. Padahal ala innama ta'iruhum indallah. Padahal ya, baik buruknya atau anggapan sial itu yang terjadi pada mereka adalah sesuai dengan kehendak Allah yang berada di sisi Allah SWT. Itu kehendak Allah. Mau mereka mendapatkan keberuntungan, mau mereka mendapatkan kesengsaraan, itu semuanya Allah yang mengatur, bukan dengan sebabnya Nabi Musa alaihissalam. Ya.
Kemudian semuanya itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan mereka yang tidak beralasan tersebut ya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haqiqatan anna Musa wal mu'minin hum sababul lil khair. Padahal Nabi Musa dan orang-orang yang beriman itulah mereka sebab turunnya kebaikan dan keberkahan di atas permukaan bumi ini. Karena mereka mengajak kepada ketakwaan. Ya, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan, dan makanya kami azab mereka karena ulah yang mereka perbuat. Jadi justru dengan adanya Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman dengannya, itu bumi penduduk dunia ini menjadi berkah karena ketakwaan mereka, ya, karena ketaatan mereka terhadap Allah SWT yang itu merupakan sebab turunnya keberkahan, bukan malah ya menuduh yang macam-macam terhadap mereka yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ya berasal dari nafsu ya yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, karena memang mereka dari awal sudah tidak serg, ya, tidak mau menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua hal yang negatif itu disandarkan kepada nabinya, gitu. Ya, itu kisah atau kasus penyakit-penyakit klasik ya berupa tatayur ini memang sudah ada. Ya, anggapan sial ini merupakan penyakit klasik yang ada pada jiwa manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak zaman Nabi Musa di sini diceritakan. Begitu mereka ya beranggapan sial terhadap orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara kisah atau kasus yang berkaitan dengan tatayur pada umat terdahulu itu adalah kisahnya Ashabu Yasin. Ya, Bapak Ibu tahu ya, dalam Al-Qur'an ada beberapa kisah ya yang dikenal dengan Ashabul Kahfi ya. Ada lagi Ashabu Yasin atau Ashabul Qaryah. Di dalam surat Yasin, ya, kisah ini terdapat bagaimana beberapa orang rasul itu ya ketika berdakwah kepada kaumnya, namun kaumnya ya menimpali mereka dan menuduh mereka sebagai orang yang membawa kesialan. Ya. Di antaranya ayat yang membicarakan hal itu adalah wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Dan buatlah permisalan kepada mereka, buatlah pelajaran bagi mereka, ya, bagi penduduk negeri, ya, penduduk ashabul qaryah. Tidak disebutkan sini negeri apa, ashabul qaryah, yang mana diutus para rasul kepada mereka. Id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma. Ketika kami utus kepada mereka 2 orang rasul, namun mereka mendustakan, menolak dakwahnya. Fa'azzazna bitsalits. Kemudian kami kuatkan, tambah lagi, diutus lagi seorang rasul yang ketiga untuk menguatkan dakwah 2 rasul sebelumnya. Ya, faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian mereka, para rasul tersebut, mendakwahi atau memberikan peringatan kepada kaum-kaum mereka bahwasanya kami ini adalah para rasul.
qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kaumnya malah mengatakan, kalian ini siapa sih? Ya, kalian juga manusia biasa seperti kami. Dan Ar-Rahman, ya, mereka meyakini ya, Allah SWT sebagai pencipta mereka, dan mereka meyakini Ar-Rahman ya sebagai bagian dari nama Allah. Bahwasanya Allah ya, yang Maha Rahman itu tidak menurunkan sesuatu apapun untuk ya, memberikan kritikan atau memberikan koreksi terhadap amalan-amalan kami, kata mereka. Dan kalian ini sebenarnya hanya pendusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kemudian para rasul tersebut mengatakan, justru Tuhan kami tahu, paham, mengetahui ya, kami adalah para rasul yang diutus kepada kalian. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan kami ini hanyalah sekedar menyampaikan. Artinya tidak punya wewenang untuk memaksa kalian untuk beriman kepada Allah. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Itu ya urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna tatayyarna bikum. Kemudian kaum mereka semakin ngegas ya. Semakin membangkang. Maka katakan, kami ini sebenarnya merasa sial dengan kedatangan kalian. Ya. Mereka katakan kepada para rasul tersebut bahwasanya mereka ya merasa tidak nyaman ya. Mereka merasa terusik dan mereka ya, kedatangan para rasul tersebut merupakan ya, sebagai tanda-tanda kesialan atau penyebab kesialan yang menimpa mereka. La in lam tantahu la narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti untuk berdakwah mengoreksi amalan-amalan kami, akidah kami, kata mereka, kalian akan kami rajam, kami kutuk, ya kami bunuh. Dan niscaya kalian akan merasakan bagaimana siksaan kami kepada kalian. Qalu ta'irukum ma'akum. In dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemudian para rasul tersebut menjawab, ya, sebenarnya kesialan itu datang dari kalian, dari diri kalian sendiri. Ya, kalau kalian betul-betul orang yang mengerti, paham, bisa menerima peringatan. Ya, namun kalian susahnya adalah kaum orang-orang yang melampaui batas. Ya, ini Ashabul Qaryah yang diturunkan, diutus kepada mereka para rasul. Mereka tingkah polanya sama dengan ya umat Nabi Musa, kaum Nabi kaum Fir'aun dan kaumnya. Ya. Jadi di umat-umat terdahulu akidah atau keyakinan angka batil ini sudah ada. Ya. Kemudian bentuk kedua adalah tatayur fi ahdi al-jahiliyah wa asril hadis. Bentuk tatayur, angkapan sial pada zaman jahiliyah ini identik dengan zaman Nabi ya. Nah, zaman jahiliyah itu zaman Nabi Muhammad SAW, dan asrul hadis itu zaman kontemporer, zaman-zaman yang ya, belakangan gitu ya. Apa contohnya? I'tiqadul musyrikin an-nasiyah satati bisababin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama nasnya. Ya, sama tingkah polanya orang-orang jahiliyah yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat sebelumnya. Mereka doyannya ya menuduh ya, mencap yang macam-macam kepada nabi mereka. Mereka beranggapan sial terhadap para nabi yang diutus kepada mereka. Ya, tidak luput di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah ceritakan tentang
kasus ini, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Baik. Ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW tidak luput dari tuduhan sebagai orang yang membawa sial dari kalangan umatnya ketika itu, dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah berfirman, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik wal kullu min indillah. Dan apabila mereka merasakan keberuntungan, maka mereka mengatakan, oh ini dari Allah SWT. Mereka masih yakin, ya, ini menandakan mereka meyakini adanya tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah sebagai satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat dan mudarat dalam keadaan mereka normalnya. Tapi kalau sudah kambuh lagi penyakit kesyirikan mereka mengatakan, ya, selain Allah juga memiliki unsur-unsur dua itu, ya, unsur memberikan manfaat dan mudarat. Atau paling tidak mereka menjadikan benda-benda tertentu sebagai mediasi saja. Ya. Wa in tusibhum sayyi'atun, apabila mereka mengalami kesengsaraan, keburukan-keburukan, maka mereka malah mengatakan ini gara-gara kamu. Jadi menuduh anggapan sial kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Allah membalas, mengatakan dalam rangka perintah untuk membalas ucapan mereka, qul kullum min indillah, katakanlah semua itu, ya, tidak terlepas dari, ya, pengaturan Allah, semuanya di sisi Allah, mau keberuntungan, mau kesengsaraan, mudaratan yang ditimpa oleh manusia itu semua, ya, Allah mengatur, bukan manusia, bukan sebab datangnya seseorang, ya kan? Nah, ini sekali lagi menjelaskan kepada kita bahwasanya penyakit ini memang sudah ada, ya, semenjak zaman jahiliyah, zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian at-tasya'um, contoh lain, at-tasya'um bisama' kalimatin la tu'jibuhu ka ya halik au biru'yatil ghurab au bil wal album au sahib ahah ila fi awali safar. Kemudian bentuk lain adalah tasya'um, anggapan sial terhadap mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan, seperti, ya, orang bersumpah serapah, ya, atau melihat gurab, gagak, burung hantu, atau orang-orang cacat misalnya di awal-awal safar, ketika mereka melakukan safar, maka fayatruku hadas safar, ya, atau mereka meninggalkan akad jual beli pada hari itu. Nah, ini, ya, banyak terjadi, ya, di negeri kita. Kalau di daerah kami biasanya orang meninggal, ya, pernah terjadi seseorang ingin melamar, nih kan, ingin melamar baik. Jadi ada ceritanya begini, ya, ada suatu keluarga yang ingin melakukan akad pernikahan. Namun sebelumnya melakukan lamaran dulu, kan. Nah, ketika pergi lamaran itu melihat ada orang meninggal di jalan, ya. Maka sebagian dari keluarga tersebut merasa sial, ya, merasa pesimis, wah ini kayaknya tidak berhasil, ya. Nah, ini
di antara bentuk contoh ya, contoh anggapan sial. Dan ini tidak dibenarkan. Ya. Karena beranggapan ada sesuatu selain Allah yang mengatur kehidupan manusia, yang memberikan, yang menentukan keberuntungan dan kemudaratan. Baik. Kemudian ada lagi ya masalah jual beli. Biasanya orang-orang pedagang itu nggak mau menerima ngutang, ngebon kalau pagi-pagi. Nah, ini wallahu alam ya. Nggak tahu juga apakah ini mereka beranggapan kalau seandainya dari pagi hari ada orang yang berhutang itu dagangannya tidak laris. Ya, kalau seandainya demikian maka ini adalah bagian dari tatayur, anggapan sial terhadap ya, orang yang berhutang tadi. Makanya ya sebagian orang itu tidak mau ya menerima utang di pagi hari atau sebelum pelaris dagangannya, gitu kan. Tapi kalau seandainya memang alasan lain ya, misalnya orang ini suka berutang dan tidak mau bayar-bayar, itu lain lagi ceritanya, gitu kan. Namun pada hukum asalnya seorang itu yang hendaknya melakukan amal soleh, membantu saudaranya, itu bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan tidak boleh mengambil bunga, mengambil untung dari atau upah dari pinjaman uang, itu yang dinamakan riba ya. Baik. Kemudian ada lagi bentuk yang populer yang biasa kita dengar adalah anggapan sial terhadap nama ya. Sebagian orang ketika anaknya sakit ya itu beranggapan oh ini namanya tidak cocok ya, namanya terlalu berat, nggak terpikul ya, makna dari namanya itu terlalu berat ya, sehingga mereka beranggapan oh gara-gara nama itu anaknya jadi sakit terus, akhirnya mereka berusaha menukar namanya ya. Ini sering juga terjadi banyak ya, atau dalam rangka ada sebagian keyakinan orang seperti itu, ketika dia mendapatkan jodoh ya, mendapatkan pasangan, dia ramal namanya. Misalnya namanya Udin kan, yang satu Lara misalnya kan, Udin, Nun dengan Ro, nah, digabung itu nanti ada rumus-rumusnya. Oh, kalau seperti ini kehidupan rumah tangganya ini ada yang selingkuh nih, misalnya. Ya. Nah, akhirnya ditukar namanya supaya rumah tangganya menjadi langgeng. Nah, jadi setiap gonta-ganti sering terjadi gonta-ganti pasangan ketika gara-gara ya meramal nama gitu kan, mencari ya meramal kehidupan rumah tangga yang harmonis, itu sesuai dengan nama-nama yang mereka ramal gitu. Nah, ini bagian dari tasya'um, dari anggapan sial terhadap nama, tidak dibenarkan. Ya, kemudian juga di sini adalah contohnya anggapan sial terhadap bulan ya, bulan Safar atau bulan Muharram lainnya. Tidak boleh nikah di bulan-bulan tertentu. Atau mengadakan acara-acara tertentu yang dianggap besar, maka itu mereka beranggapan itu tidak baik ya. Karena ini bagian dari anggapan sial. Dan juga contoh lain adalah ini dengan nomor, dengan angka. Ya kata Syekh Jibril, ini beliau juga berarti mengetahui ya bagaimana di dunia anggapan sial terhadap nomor 13 ini sudah mendunia, sudah skala internasional ya, diketahui oleh orang banyak. Angka 13 itu angka keramat, angka yang ditakuti atau angka yang punya nilai sakral ya. Kama yaf'aluhu katsirun min ashabil funduk fanadib ya. Jadi kata beliau itu di hotel-hotel nggak ada nomor 13 kata beliau ya. Dari nomor 12 langsung 14. Nah, mereka beranggapan nomor 13 nomor yang sakral atau ya karena ada unsur kesialan di situ.
Ya, fatajidu ba'dahum la yad'u hadha raqam fi adwar al-imarah atau fi ada yang kurang edit tadi apa. Maka kamu akan mendapati sebagian mereka itu tidak menulis nomor 13 itu di lantai tertentu, ya di hotel-hotel, ya di gedung-gedung itu tidak ada di lantai 13-nya. Dari 12 langsung 14. Nah, ini merupakan bagian dari tasya'um, anggapan sial terhadap angka, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hukumnya apa? Ini adalah termasuk syirik kecil, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun salatan. Anggapan sial itu merupakan syirik sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan itu bisa dihilangkan dengan tawakal, ya. Perasaan anggapan sial itu bisa dihilangkan dengan tawakal. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi katakan la adwa wala ahama wala safar. Tidak ada namanya penyakit menular dengan sendirinya, ya. Dan juga kemalangan karena tempat tertentu atau waktu tertentu seperti safar, ya, bulan safar. Ini Nabi melarang, ya, jelas di sini larangan Nabi terhadap tatayur. Kemudian di sini ada catatan, tidak semua anggapan, ya, kesialan itu terlarang. Kalau ada indikasi, misalnya nih, ada orang yang kelihatannya indikasinya adalah pencuri, maka kita tidak masalah, bukan termasuk bagian dari tatayur. Ada indikasi orang-orang yang mencuri kelihatannya gelagatnya. Ya, jadi kalau ada indikasi-indikasi tertentu yang tidak mengenakan, kalau ada sebab-sebab yang lahiriah, ya, maka ini tidak masalah, bukan dikatakan anggapan sial, seperti ada gelagat orang-orang yang mencuri, maka kita sudah curiga, ya, ada kecurigaan tersebut, maka itu bukan bagian dari tasya'um, itu suatu hal yang wajar, ya, karena ya berkaitan dengan sebab akibat, ya, indikasi. Jadi yang tidak dibenarkan itulah kalau tidak ada sebab akibat yang jelas, ya, gitu. Demikian juga tidak termasuk tatayur adalah rasa optimis, rasa percaya diri, ya, melihat sesuatu yang hal-hal yang baik-baik, maka ini tidak dinamakan tasya'um, ya, karena tidak ada unsur kesengajaan ketika itu, tidak ada anggapan ketika hilangnya baik. Jadi kata Nabi SAW, ada namanya optimis, ya, apa namanya, rasa percaya diri terhadap satu aktivitas, ya, maka ini adalah suatu hal yang terpuji dan tidak termasuk anggapan sial, ya, dan ini diajarkan oleh Nabi SAW karena di situ terkandung banyak, ya, sifat-sifat yang positif, ya, seperti husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, yang penuh pengharapan terhadapnya, bertawakal, ya. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk tafaul, ya, bentuk-bentuk optimisme, ya, dan itu tidak bertentangan secara akal dan syariat, ya, bahkan sesuai dengan syariat dan logika, ya. Dalilnya adalah ketika ini kata Nabi, salah seorang sahabat yang bernama Urwah bin Amir mengatakan, "Dzakartu tiyarah inda Rasulullah." Aku mengatakan masalah angkapan sial kepada Rasulullah, maka beliau mengatakan ahsanu al-fa'al. Yang lebih baik daripada
itu adalah al-fa'al, optimisme, ya. Dan itu tidak mengakibatkan seseorang muslim itu ragu-ragu, ya. Fa idza ra'a ahadukum ma yukrihu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Kalau seandainya dia merasa was-was, ya, ada yang dia enggak senang di hatinya, kalau dia melihat suasana yang enggak seret, yang enggak nyaman, jangan sampai dia terbawa arus, terbawa suasana, ya, sehingga mengakibatkan dia jatuh kepada perbuatan tasya'um tadi, anggapan sial tadi. Maka kata Rasulullah, baca doa, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan itu kecuali hanya Engkau. Wala yadfa'u sayyi'at illa anta. Dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan itu kecuali hanya Engkau. Wala haula wala quwata illa bik. Dan tiada daya dan upaya kecuali hanya dari Engkau. Ya. Kemudian di hadis berikutnya, ya, Nabi katakan, la adwa wala qirata wa yu'jibuni al-fa'al al-hasan. Tidak ada namanya penyakit menular begitu saja tanpa ada sebab, dan juga tidak ada anggapan sial, dan membuat aku takjub adalah al-fa'al, ya, yaitu optimisme, ya. Qalu ma wa mal fa'al, apa itu al-fa'lu? Qala al-kalimatu as-salihah yasma'uha ahadukum, yaitu kalimat-kalimat yang indah, kata-kata yang baik yang didengar oleh salah seorang dari kalian. Ya, jadi optimis, yaitu bagian dari sifat terpuji dan bisa sebagai, ya, alternatif ketika seseorang mengalami kegalauan, kegundah gulanaan yang menghambat, ya, aktivitasnya, yang sampai terbawa arus, ya, dan terpengaruh dengan anggapan-anggapan sial terhadap sesuatu yang akan merusak akidahnya, ya. Baik, ya. Jadi kesimpulannya adalah tiarah, ya, termasuk syirik kecil, ya, karena mereka beranggapan, ya, pelakunya beranggapan ada sesuatu yang berpengaruh, ya, ada yang mengatur dalam kehidupannya selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dia tiarah yang harus kita waspadai. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya dari perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah jami'an. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan katsiran. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.